Seorang dukun mulai menulis mantra di lantai, membentuk pola lingkaran. Di tengah lingkaran itu, diletakkan tubuh seorang pria yang telah meninggal 2 hari yang lalu. Istri dan anak pria itu kemudian duduk di dalam lingkaran tersebut. Dukun lalu menaburkan abu yang berasal dari kayu di halaman rumah, menyebarkannya mengikuti bentuk mantra di lantai. Setelah lingkaran itu tertutup sepenuhnya oleh abu, mereka tidak bisa keluar sampai ritual selesai. Dukun itu lalu mengeluarkan selembar kulit. Di dalam kulit itu ternyata ada sebuah belati. Melihat ada belati membuat Megan khawatir. Sang dukun tak mengubrisnya. Malah dia meminta hal yang cukup aneh, yaitu meminta kedua wanita itu untuk menangis. Ia kemudian mendekati Barbara dan menempelkan belati ke pipinya untuk menampung air matanya. Air mata yang membasahi belati lalu dilap ke sehelai kain. Setelah itu, sang dukun beralih ke Megan. Sebagai perempuan muda yang cerdas dan awalnya tidak percaya ayahnya bisa dihidupkan kembali, Megan merasa aneh, harus menangis tanpa alasan. Namun tiba-tiba, dukun itu menutup mata Megan dengan jari-jarinya. Seketika, Megan terbawa kembali ke kenangan masa kecilnya saat sang ayah masih hidup. Momen-momen penuh bahagia itu membuatnya larut dalam kesedihan, hingga akhirnya menangis. Air matanya pun ditampung dengan belati. Kemudian, dukun kembali mengelap belati ke kain yang sama. Kain yang telah dibasahi air mata istri dan anak pria itu kemudian diletakkan di atas kepala si pria yang telah meninggal. Ini adalah bagian dari ritual untuk membangkitkan orang mati. Namun pertanyaannya, akankah ritual ini berhasil? Atau justru ada bahaya yang tengah mengintai mereka? Mungkin kamu sulit mempercayai ini, tapi ada ritual yang dipercaya bisa membangkitkan orang mati. Di sebuah ruangan remang yang hanya diterangi cahaya lilin, seorang dukun tiba-tiba memotong jari wanita tua, ibu yang ingin menghidupkan kembali suaminya. Itu adalah bagian dari ritual pemanggilan. Tak lama setelah itu, sang dukun beralih kepada putrinya, Megan. Megan sebelumnya telah meminum ramuan dari tanaman yang membuatnya terbius, lumpuh, dan tak bisa melawan. Ia hanya bisa pasrah saat sang dukun memotong salah satu jarinya juga. Kemudian, darah Megan dan ibunya digunakan untuk menulis mantra di dada jenazah sang suami. Lalu, dukun itu meminta ibu dan anak itu saling berdekatan dan berpegangan tangan. Ia mulai membacakan rapalan mantra yang diikuti oleh Megan dan ibunya dengan suara yang makin lama makin lantang. Angin mendadak bertiup kencang dalam ruangan itu. Mereka terus mengucapkan mantra dengan intensitas yang meningkat. Hingga akhirnya ada cahaya terang muncul dari atas mereka. Lalu, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Saat Megan dan ibunya berusaha menyalakan lilin kembali, mereka menyadari satu hal. Mereka memang masih berada dalam lingkaran, tapi kini hanya ada kegelapan yang mengelilingi mereka. Betapa terkejutnya ibu dan anak ini saat melihat sang dukun yang mereka harapkan bisa menghidupkan kembali suami dan ayah mereka. Tiba-tiba wajahnya rusak, lalu tubuhnya ditarik oleh sesuatu ke dalam kegelapan. Megan dan ibunya, Barbara, terjebak dalam sebuah ritual mistik yang mengerikan. Mereka berdiri di dalam lingkaran pelindung. Namun anehnya, lingkaran itu tak berfungsi. Ternyata Megan lupa membakar benda kenangan bersama ayahnya, syarat penting dari ritual tersebut. Dengan tergesa-gesa, mereka membakar foto itu. Sementara dari balik kegelapan, sosok tak dikenal mulai mendekat. Beruntung, foto itu cepat terbakar. Megan kemudian melihat bayangan ayahnya di tengah kegelapan. Tapi di sisi lain, ia juga melihat sosok ayahnya yang telah berubah menjadi monster, sedang melahap tubuh sang dukun. Barbara menyadari bahwa mereka telah masuk ke dimensi lain, tapi tidak tahu bagaimana caranya keluar. Satu-satunya jalan adalah mendapatkan kembali tubuh sang suami dan memanggil kembali rohnya. Dengan nekat, Barbara melukai tangannya untuk memancing monster suaminya agar masuk ke dalam lingkaran. Namun bukannya berhasil, ia justru ditarik ke dalam kegelapan.
Kini Megan sendirian di dalam lingkaran pelindung, tidak tahu harus berbuat apa untuk kembali ke dunia nyata. Tiba-tiba, sekelompok orang muncul dan berjalan mendekatinya. Megan berteriak minta tolong, tapi mereka tak menggubris. Mereka hanya melewati Megan dan menghindari lingkaran itu. Megan seperti berada di persimpangan antara dunia nyata dan alam kematian. Dalam keheningan, terdengar suara berbisik dari dalam kegelapan. Megan mencoba mengusirnya, namun saat berdiri, ia melihat sorot mata tajam yang menatap langsung ke arahnya, mirip mata seekor ular raksasa. Untungnya, monster itu pergi setelah diusir. Dalam keputusasaan, Megan teringat pada pengorbanan ketiga, memotong jarinya seperti sebelumnya. Ia mengambil ramuan bius untuk menahan rasa sakit, lalu mengangkat belati, meletakkan tangannya di atas papan, dan mulai memotong jarinya. Namun, tidak terjadi apa-apa. Masih belum puas, ia kemudian memotong jari lainnya, dan lagi-lagi tak terjadi apapun. Megan hanya kehilangan jarinya tanpa hasil. Dalam rasa frustasi, Megan tanpa sengaja menemukan ruang lain di bawah lantai. Dengan semangat, ia membuka papan lantai itu, dan betapa terkejutnya ia saat mengintip ke bawah. Ia melihat kamarnya sendiri, seolah ia hanya berjarak selangkah dari rumahnya. Megan pun melangkah keluar dan langsung muncul di kamarnya. Ia melihat sosok ayahnya yang masih muda. Bergegas ia keluar rumah dan menemukan sang ayah bersama dirinya sendiri saat masih kecil. Megan berteriak memanggil mereka, tapi tak ada yang mendengar. Kembali ke dalam rumah, Megan menyaksikan momen-momen masa kecilnya. Ayah dan ibunya masih muda, seperti melihat rekaman kehidupan yang diputar ulang. Setelah menyadari bahwa semua itu hanyalah kenangan, ia memutuskan untuk kembali ke dimensi sebelumnya. Dari kejauhan, ia melihat sepasang mata tajam menatap ke arahnya. Ternyata itu ibunya, yang kini juga telah menjadi monster. Megan akhirnya menyadari bahwa ia tak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Dengan pasrah, Megan menghapus lingkaran pelindungnya, sepenuhnya sadar akan resiko yang menantinya. Lalu tiba-tiba, cahaya terang menyinari dirinya dari atas, dan cerita pun berakhir.